ini juga menjadi permasalahan. Terus tempat sudah strategis di pinggir jalan raya, artinya bahwa kalau berdasarkan hasil pengamatan Anda merasa bahwa itu di tengah kota ya boleh ditulis seperti itu, dan artinya bahwa ya sesuai dengan apa yang Anda lihat. Oke, sehingga memudahkan orang bisa langsung. Nah, promosi selama ini belum dilakukan. Berarti Anda harus objektif. Artinya apa yang terjadi di sana harus cerita seperti itu. Jadi khususnya mengupload saja belum ada. Dan selama ini mereka penjualan secara offline saja. Artinya orang datang baru melayani. Tetapi pada saat pandemi seperti ini, Anda bisa memberikan bagaimana cara menentukan akar masalah pada penelitian kuantitatif. Mari kita saksikan. Nah, untuk pemilihan judul, untuk adik-adik dimanapun kalian berada, mau supaya dia keren atau mungkin dia unik atau dia diferensiasi dengan judul yang lain, Anda bisa buat seperti ini. Jadi katakan misalnya pengaruh pemasaran terhadap peningkatan penjualan, Anda bisa pisah, atau model produk price promotion seperti ini. Jadi ada sesuatu yang unik dari judul yang lain sehingga Anda punya pembimbing langsung ACC seperti itu. Nah, mari kita bahas akar masalahnya. Kalau di video sebelum atau video yang saya sudah pernah publish, itu saya sudah bahas dari umum ke khusus. Jadi ini juga seperti itu, sama. Ini umum, habis itu kita bahas tentang X, dan setelah itu kita juga bahas tentang Y, seperti itu. Jadi kalau Anda sudah bahas itu, langsung saja. Tapi di sini saya mempertegas kolaborasi antara X dan Y. Tapi sebelum itu mari kita lihat definisi operasional juga saya sudah siapkan. Jadi Anda membuat kolaborasi sehingga menarik orang membaca, berarti Anda baca ini dulu. Ulang-alik. Anda kalau boleh baca, Anda baca ulang-alik seperti itu. Ini dia. Jadi Anda baca ulang-alik dulu, misalnya produk, tampilan, desain yang dilihat, dirasakan, dikonsumsi, serta merupakan citra. Harga, yaitu disesuaikan dengan pengeluaran dan pendapatan. Harga jual sesuai dengan kantong masyarakat. Tempat, yaitu diinginkan komunitas. Promosi, melalui media massa, Facebook, brosur, dan lain sebagainya. Sedangkan peningkatan penjualan, yaitu jumlah unit, ini sebenarnya unit produk atau jasa yang dijual. Laba atau ukuran dalam presentasi digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menjual barangnya. Yang ketiga adalah penjualan dapat dilihat melalui peningkatan penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, Anda sudah tulis seperti itu, baru Anda menulis kolaborasi. Kalau di video sebelumnya saya sudah bahas tentang itu dari umum ke khusus itu, dan ini sekarang kita bahas kolaborasi sebelum kita masuk dalam akar masalah. Jadi di sini adik-adik dimanapun kalian berada, saya kasih besar dulu seperti ini. Nah, kalau tadi Anda sudah baca ulang-ulang, Anda harus, artinya kita kolaborasi antara X dan Y, bagaimana X dia mempengaruhi Y sehingga bisa menambah pendapatan. Seperti itu. Jadi Anda sudah bahas ini. Ini jauh lebih penting. Jadi kalau misalnya Anda sudah bahas ini, kalau Anda contoh misalnya begini, kita lihat karena produk kalau menarik di mata konsumen, maka produk tersebut akan laku terjual. Artinya itu sudah menjawab indikator produk.
Nah, kalau kita berbicara harga, berarti harga juga akan berpengaruh jika uh, dijangkau oleh konsumen atau sesuai dengan kantong mereka. Itu sudah menjawab juga seperti itu. Dan tempat, kalau di tengah kota sudah pasti konsumen akan mengunjunginya. Berbeda dengan di pinggiran kota karena itu tidak nyaman. Nah, itu pasti tidak. Itu mungkin berdasarkan pengamatan Anda sudah bisa, oh iya, ini di tengah kota pasti sentral dan ini bisa dikunjungi banyak orang. Itu sudah masuk di tempat. Yang terakhir, promosi. Ini dia merupakan elemen penting yang mana harus dilakukan, yaitu baik media massa, radio, surat kabar, Instagram, Facebook. Ini harus dilakukan secara daring, bukan offline. Nah, artinya bahwa kalau Anda sudah menulis ini, artinya membaca itu baru berdasarkan hasil pengamatan atau mungkin survei atau mungkin pengambilan data awal, Anda sudah bisa menggambarkan ini di latar belakang seperti itu. Jadi Anda tinggal membaca teori atau indikator itu dan Anda turun ke sana, Anda melihat, mengamati, bertanya, terus cara memancing penjual itu sehingga dia bisa cerita semua. Itu gampang sebenarnya. Jangan langsung pada intinya, tapi mungkin cerita menarik dulu, misalnya memujinya begitu ya, dan bisa memberikan edukasi sebelum masuk. Nah, baru dia mulai cerita dan Anda bisa menulis di sini seperti itu. Setelah Anda menulis, ini kolaborasi antara X dan Y, baru Anda masuk di hasil survei. Jadi hasil survei atau berdasarkan hasil pengamatan ya kepada usaha penjualan noken orang asli Papua sangat memprihatinkan, dikarenakan apa? Mungkin dari sisi pendidikan atau mungkin ini kurang pemahaman atau mungkin belum pernah mencoba. Nah, itu juga ditulis di dalam ini. Itu akar masalah, dikarenakan ini pengetahuan tentang produk terutama dari segi desain itu bisa menjawab apa? Menjawab variabel atau indikator daripada X seperti itu. Nah, setelah itu harga juga ditetapkan oleh penjual noken agak tinggi seperti itu. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Terus tempat sudah strategis di pinggir jalan raya, artinya bahwa kalau berdasarkan hasil pengamatan Anda merasa bahwa itu di tengah kota, ya boleh ditulis seperti itu, dan artinya bahwa ya sesuai dengan apa yang Anda lihat. Oke, sehingga memudahkan orang bisa langsung. Nah, promosi selama ini belum dilakukan. Berarti Anda harus objektif. Artinya apa yang terjadi di sana harus cerita seperti itu. Jadi khususnya mengupload di forum jual mereka saja belum ada. Dan selama ini mereka penjualan secara offline saja. Artinya orang datang baru melayani. Tetapi pada saat pandemi seperti ini, Anda bisa memberikan edukasi atau menyampaikan ke mereka bahwa ya daring itu sangat penting. Kalau boleh antar ke mereka. Nah, kalau dia memberikan data seperti ini, dan Anda sudah melihat ini, saya ambil 2019 dan 2020, yaitu dalam 1 tahun seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bulan Maret, bulan April, bulan Mei itu tidak ada penjualan. Karena apa? Pemerintah melarang kita atau para pengrajin ini atau penjualan ini mereka berjualan. Nah, itu dia menjadi akar masalah. Jadi akar masalah itu kolaborasi sudah ada, artinya lewat promosi mungkin offline, selama ini offline, tapi mereka tidak melaksanakan daring, berarti itu sebuah masalah dan bisa dikaitkan dengan pandemi seperti ini. Jadi berdasarkan tabel di atas, penjualan bulan September, Oktober, November, Desember 2019 mengalami fluktuasi, sedangkan Januari, Februari dan pembelian, namun pada 3 bulan Maret, April, Mei tidak ada pembelian karena COVID menyerang Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, itu dikaitkan, artinya sesuai dengan isu gitu. Baru mulai Anda menulis lagi. Pandemi ya, ini berdampak pada ekonomi, terutama UKM. Seperti itu ya. Agar penjualan terus berjalan,
perilaku belanja masyarakat saat ini mengarah kepada layanan online seperti itu. Jadi Anda tadi sudah baca itu. Anda memberikan suatu edukasi kepada objek itu sehingga dia bisa merubah kinerja, atau mungkin dari hasil ini Anda memberitahu mereka supaya apa? Mereka merubah. Artinya bahwa mereka harus menganggap bahwa konsumen atau masyarakat itu dia sebagai raja, dan kalau boleh antar produk yang mereka jual itu ke tempat mereka, dan bila perlu mendatangi mereka seperti itu. Itu saya yakin dan percaya bahwa mereka punya barang pastilah terjual. Tapi cara menentukan akar masalah seperti itu. Jadi adik-adik dimanapun kalian berada, kalau boleh baca ini seperti ini, ulang alin seperti ini, definisi personal ini atau kerangka berpikir Anda. Baru Anda menentukan. Kalau Anda buat seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa pembimbing Anda itu cepat sekali melakukan ACC. Apalagi ditambah lagi Anda pergi di perpustakaan. Ini di video saya yang baru publish. Anda pergi di perpustakaan, Anda mencari cara pembimbing Anda membimbing pada kakak alumni Anda. Ambil itu, dan itu menjadi panduan buat Anda tulis tentang itu, seperti itu. Jadi ini narasi semua nih. Ini tidak mengikuti orang lain, tapi ini narasi Anda sendiri. Karena apa? Anda betul-betul turun di sana. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Tapi adik-adik dimanapun kalian berada, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.